Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Task 2, khususnya opinion essay. Kali ini kita akan membahas 4 hal sebagai berikut, yaitu apa yang dimaksud dengan opinion essay, kemudian struktur penulisan opinion essay, cara membuat rencana sebelum memulai menulis opinion essay, dan tentunya terakhir, cara menulis opinion essay. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu IELTS Writing Task 2. Pada intinya, IELTS Writing Task 2 itu adalah sebuah essay writing atau penulisan essay, di mana kita akan dihadapkan pada sebuah statement dan pertanyaan yang harus kita jawab. Berikut ini adalah contohnya. Write about the following topic. We live in a world of technology these days. While the internet brings clear advantages, the problems in security of information outweigh the advantages. Seperti itu. Itu adalah contoh statement atau topik yang akan kita jadikan acuan dalam menulis essay. Selanjutnya ada pertanyaan. To what extent do you agree? Atau seberapa jauh kita setuju? Sebenarnya pertanyaan ini juga mengandung secara tidak langsung menanyakan seberapa jauh kita tidak setuju. Jadi pilihannya adalah kita setuju atau tidak setuju, seperti itu. Dan di situ kita harus, di essay ini kita harus menjawab pertanyaan ini. Oke, kemudian ada instruksi yang harus kita ikutin, yaitu give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge. Kita harus jelasin atau berikan alasan tentang jawaban kita, agree atau disagree, dan berikan contoh-contoh yang relevan berdasarkan pengalaman kita sendiri, seperti itu. Selain itu ada peraturan-peraturan yang harus kita ikutin, yaitu yang pertama adalah waktunya itu cuma 40 menit dan minimal jumlah kata yang harus ditulis itu 250. Kalau kurang dari itu, nilai kita juga akan kurang. Oke, selanjutnya adalah structure of an opinion essay atau struktur opinion essay. Jadi dalam menulis essay yang bagus itu kita harus tahu struktur penulisannya. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di masing paragraf itu terdiri dari yang pertama adalah introduction, kemudian body, dan terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Oke, ini adalah penjelasannya masing-masing. Introduction itu di mana kita mengenalkan apa sih yang menjadi statement, written statement ya. Nah, di sini analoginya adalah kita mau mengenalin diri kita ke orang lain, kan berarti kita harus menjelaskan ABC tentang diri kita. Nah, disitulah kita menjelaskan di sini dengan cara memparaphrase atau memparafrase informasi tertulis dari written information, yaitu kita tulis dengan kata-kata kita sendiri. Selain itu kita juga harus menjelaskan secara jelas ide yang kita setuju atau tidak setuju. Dan ide dalam arti ini adalah contohnya topik ini kan atau statement ini berbicara mengenai keunggulan dan kelemahan atau masalah dari internet. Nah, itu kita setujunya mana nih? Lebih banyak bagusnya atau lebih banyak jeleknya? Seperti itu. Kemudian di bagian body itu dimana kita menjelaskan secara detail mengenai argumen-argumen yang mendukung posisi yang kita ambil. Posisi itu maksudnya setuju atau tidak setuju ya. Jadi misalkan kita setuju, argumennya apa aja? Dan biasanya itu sekitar 2 atau 3 lah argumennya. Seperti itu. Nah, di paragraf 2 dan paragraf 3 ini kita tulis body. Jadi di paragraf 2 ya misalnya, kita tulis argumen kita yang pertama. Di mana paragraf 2 atau argumen 1 ini terdiri dari main idea, ide utama paragraf itu. Kemudian kita jelasin kenapa main idea itu relevan, dan kita juga jelasin contohnya. Sama halnya dengan paragraf 3, di mana kita jelasin argumen yang kedua, argumen pendukung yang kedua. Sama komposisinya itu ada main idea, relevansinya, penjelasannya, dan contohnya. Dan terakhir adalah kesimpulan, di mana kita harus menjelaskan ulang ide atau posisi yang kita ambil, setuju atau tidak setuju, dan jelasin kenapa kita mendukung ide tersebut, setuju atau tidak setuju. Maksudnya explain why you support it adalah kita mudahnya itu meringkas argumen-argumen kita yang sudah kita tulis di paragraf 2 dan paragraf 3. Seperti itu. Oke, itu tentang structure of opinion essay. Kemudian
Pertanyaannya adalah, gimana sih cara menggunakan waktu 40 menit? Kan tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, waktu kita dalam menulis ini itu 40 menit. Yang pertama, kita harus bikin rencana esai. Itu kita sediakan waktu selama 5 menit. Kemudian kita tulis introduction. Umumnya terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Dan 20 menit kemudian itu kita masing-masing 10 menit itu kita tulis bodinya ya di argumentation paragraf 2 dan paragraf 3. Itu bagian yang paling panjang di situ karena kita jelasin secara detail dan ngasih penjelasan dan ngasih contoh-contohnya. Oke, itu 20 menit. Kemudian 10 menit terakhir itu kita tulis kesimpulan paragraf terakhir dan pastikan bahwa teman-teman harus memeriksa ejaannya dan gramatikalnya atau tata bahasanya itu ada yang error, ada yang salah atau enggak. Ada yang kurang nulisnya apa gimana, itu harus teman-teman pastiin untuk cek di situ. Oke, itu cara menggunakan waktu 40 menit teman-teman. Selanjutnya adalah gimana nih cara membuat rencana dalam menulis opinion essay. Sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai how to plan for opinion essay, saya mau ngebahas dulu nih tentang pertanyaan yang ada. To what extent do you agree? Maksud dari to what extent ini adalah seberapa jauh atau how much, how far do you agree or disagree. Nah, sebetulnya itu dalam menjawab pertanyaan seperti ini ya, to what extent-nya itu kita bisa hilangin. Jadi kita cuma simply fokus pada do you agree or disagree. Jadi maksudnya to what extent itu dia pada intinya ya menanyakan do you fully agree or do you partially agree? Kita mau setuju atau tidak setuju secara penuh atau sebagian saja partially, seperti itu. Itu maksud pertanyaannya. Tapi untuk mempermudah kita berpikir, to what extent-nya hilangin aja. Jangan usah dianggap begitu. Oke? Just focus on do you agree or disagree. Simply kayak gitu. Oke, selanjutnya how to plan for opinion essay. Yang pertama, choose your position whether you agree or disagree. Di mana kita harus memilih posisi kita nih, setuju atau tidak setuju. Contohnya, pada kasus ini, saya memilih tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya, kelebihan dari internet itu lebih banyak daripada keburukannya, daripada masalah-masalahnya. Nah, kemudian kita menjelaskan argumen yang mendukung posisi kita itu. Kalau dalam hal ini contohnya tidak setuju ya. Umumnya, 2 argumen itu cukup untuk mendukung argumen kita. Jadi, misalnya ya, di argumen pertama kita bisa membahas mengenai kelebihan-kelebihan dari internet. Nah, ini kita bisa tulis di paragraf kedua. Kemudian argumen kedua itu kita bisa menulis tentang cara-cara untuk mengelola masalah-masalah keamanan informasi, di mana kita bisa menulis itu di paragraf ketiga. Contohnya ini ya, argument one, kita berbicara tentang kelebihan dari internet. Kelebihan dari internet itu kan banyak ya, ini contohnya aja 2. Pertama, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Caranya gimana? Google aja. Kalau kita mau cari tahu tentang sesuatu, ya udah simply Google gitu. And then kita juga bisa belajar hal-hal baru dari berbagai sumber yang ada. Contohnya, saat ini kan banyak banget ya platform untuk belajar secara online atau online learning platform. Ada Coursera, ada LinkedIn Learning, dan ada Udemy. Oke, itu adalah contoh kelebihan-kelebihan dari internet. Argument 1. Kemudian argument 2, di mana kita berbicara mengenai manajemen masalah-masalah keamanan informasi. Oke, pertanyaannya adalah, gimana sih cara membuat internet itu lebih aman? Ya udah, berarti harus ada manajemen risikonya, dan itu yang kita harus implementasikan. Kan kalau kita ngomong tentang information security problems itu berarti ada tentang data hacking atau kebocoran data atau data hacking dan data leaking. Data hacking itu bisa dihack, datanya diubah atau diambil, kemudian data leaking itu kebocoran data ya bocor, jadi seharusnya informasi itu pribadi malah jadi diketahui oleh orang banyak. Seperti itu. Dan tentunya ada manajemen risiko yang harus kita terapkan. Oke, kemudian contoh dari hal itu adalah kita harus hati-hati dalam mempublikasikan informasi pribadi. Be careful in posting private information and create a strong password. Tentunya kita harus juga membuat password atau kata sandi yang kuat, yang nggak gampang ditebak-tebak atau dibobol oleh orang. Seperti itu. Yaitu kira-kira cara kita bikin rencana ya di argument 1 and argument 2 ini dalam menulis opinion essay. Jadi ini di argument 1 and argument 2 kita tulis di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Seperti itu. Oke, coba sekarang kita langsung praktek nulis.
Jadi tadi saya udah di awal udah bilang ya, structure-nya itu kan terdiri dari introduction, body, and conclusion. Nah, sekarang kita pertama nih ngomong tentang writing introduction. Di introduction kita harus memparafrase the written information dan memilih ide yang kita mau dukung, agree atau disagree. Oke, ini ya contohnya ya. Nowadays, technology is an unseparated part of our lives. People can feel how it makes their activities easier. Be that as it may, it also brings threats in terms of information safety to the extent the drawbacks are bigger than the upsides. I disagree with this idea on account that we can still reap the benefits while managing the risks. Oke, jadi kita fokus dulu yang pertama ya. Paraphrase the written information. Yang kalimat pertama di written statement kan, we live in a world of technology these days. Itu kalau kita paraphrase, nowadays itu artinya sama dengan these days. Technology is non-separated parts of our lives. Itu sama dengan artinya we live in a world of technology, kayak gitu. Oke, lanjut ke kalimat yang berikutnya. While the internet brings clear advantages, the problems in security of information outweigh the advantages. Parafrasenya kurang lebih seperti ini. People can feel how it makes their activities easier. Orang-orang dapat merasakan bahwa internet ini memberikan kemudahan dalam kehidupan orang-orang, dalam aktivitas orang-orang. Be that as it may, namun begitu, itu kan sama aja kayak artinya while. Sementara itu gitu ya. Be that as it may, it also brings threats in terms of information safety to the extent the drawbacks are bigger than the upsides. Internet itu memberikan ancaman dalam arti keamanan informasi ya. Sampai titik di mana the drawbacks to the extent itu sampai titik di mana gitu ya. The drawbacks are bigger than the upsides. Kekurangannya itu lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Nah, kurang lebih cara memparafrasenya seperti itu. Kita bisa memparafrase dengan mengubah kata dengan kata sinonimnya atau mengubah struktur kalimatnya, misalnya subjek predikat objek kan ya, yang kita tahu itu bisa kita taruh objeknya duluan, kemudian subjek dan predikat mengikuti di belakangnya kayak gitu. Bisa kayak gitu contohnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai choose an idea that you support. Berarti kita harus ngambil posisi nih, setuju atau tidak setuju. To what extent do you agree? Kalau buat saya, I disagree with this idea on account that we can still reap the benefits while managing the risks. Artinya, saya tidak setuju dengan ide ini karena on account that artinya sama dengan karena atau because. We can still reap the benefits. Kita masih bisa kok mengambil manfaat-manfaatnya while managing the risks. Di saat yang sama kita harus mengelola juga risiko-risiko yang ada gitu ya. Makanya tadi di bagian planning saya bilang implementing risk management is must gitu. Oke, itu tentang introduction. Selanjutnya tentang writing arguments 1. Oke, main idenya adalah advantages of the internet. There are ample advantages to the internet. Itu adalah kalimat utama, pokok pikiran utama dari paragraf ini, di mana kita akan membahas mengenai advantages atau kelebihan-kelebihan dari internet. Nah, kemudian baru kita masuk ke explanations and examples, penjelasannya dan contoh-contohnya. First, it is useful to get information within seconds. Pertama, internet itu berguna banget untuk mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Take Google for example, where we can find information in a blink of an eye. Kita kan kalau pakai Google tuh, kalau mau dapat informasi, mau kepo-kepo apa misalnya, tuh cepet banget kalau pakai Google. Dalam sekejap mata ya, in a blink of an eye itu langsung ada. Secondly, curious minds are able to learn new things while still being at home. Ide yang kedua, curious minds, orang-orang yang curious, yang ingin tahu, bisa mempelajari hal-hal baru while still being at home. Saat di rumah, pada saat di rumah. Notably in this pandemic era, terutama di saat pandemi ini, di mana orang-orang itu kan harusnya di rumah ya, gitu.
Online learning is hugely pervasive, ranging from LinkedIn Learning, Coursera, Udemy. Jadi online learning platform itu kan banyak banget beraneka ragam di internet. Ada LinkedIn Learning, ada Coursera, ada Udemy yang bisa kita pakai untuk mempelajari hal-hal baru. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kelebihan-kelebihan dari internet di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga kita akan ngomongin tentang manajemen keamanan informasi atau management of information security. Nonetheless, information security has to be managed. Ya, selain itu juga atau bagaimanapun, keamanan informasi itu kita harus kelola gitu ya. Itulah ide utamanya. Baru kita jelasin tentang ancaman atau risk hacking dan data leaking. Our private information such as biodata and family details are vulnerable to be stolen by hackers. Informasi pribadi kita seperti biodata dan detail-detail tentang keluarga itu rawan dicuri oleh hacker. Pertanyaannya, can we make the internet safer from data hacking and leaking? Apakah kita bisa membuat internet itu lebih aman dari segi data hacking dan data leaking, kebocoran data, dan hack itu penjebolan lah ya, penjebolan data? Jawabannya adalah, the answer is a resounding yes. Ya iya banget bisa gitu. Caranya gimana? In essence, we have to be careful in sharing information. So, being careful in sharing information is a must. Itu adalah contohnya ya, contoh dari explanation. Gitu. Oke, by the way, saya sengaja bikin kalimat pertanyaan di sini. Kenapa? Karena salah satu hal yang dinilai dari IELTS writing itu kemampuan kita dalam menulis apa itu namanya grammar kita itu pengetahuannya sejauh apa sih? Jadi grammar itu kan katanya itu ada yang compound sentence, kalimatnya itu beraneka ragam jenisnya, dan salah satunya adalah kita kelihatan bagus gitu ya kalau ada pertanyaan yang ada tanda tanyanya, question sentence. Nah itu makanya saya masukin di sini. Saya akan membuat video khusus tentang hal itu ya, hal-hal apa yang menjadi kriteria penilaian dalam IELTS writing. Nanti akan saya bahas seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. For instance, kan tadi kita udah bilang ya, being careful in sharing information is a must. For instance, the users of social media, e.g. Facebook dan Instagram, contohnya, para pengguna sosial media seperti Facebook dan Instagram, e.g. itu artinya sama dengan for example gitu. Kemudian, e.g. Facebook dan Instagram, have to think twice before posting their pictures containing family members and or birth dates. Para pengguna sosial media seperti Facebook dan Instagram itu harus berpikir ulang, harus hati-hati intinya dalam mempublikasikan foto-foto mereka yang berisi anggota keluarga atau birthday, tanggal-tanggal lahir. Kenapa? Soalnya kan kalau family member nanti ya orang lain jadi tahu ini anggota keluarganya siapa. Terus ya kalau ada orang jahat berpikir, wah ini bisa aja nih kalau ada anak kecil gitu contohnya, wah kita culik nih gitu kan. Atau birth date kenapa penting? Soalnya biasanya tuh kan orang kalau bikin password tuh pakai birth date, atau kalau kita registrasi dalam suatu platform itu biasanya birth date ditanya. Nanti itu bisa tuh jadi bahan-bahan data hacking atau data leaking. Makanya hati-hati. Oke, kalimat selanjutnya. Creating a strong password consisting of combination of alphabet, numbers, and special characters is also a preferred options, so as not to let our account easily penetrated. Membuat kata sandi atau password yang terdiri dari kombinasi alfabet, nomor, dan karakter-karakter spesial itu merupakan opsi atau pilihan yang sangat direkomendasikan sehingga account kita itu tidak mudah dimasukin orang, nggak mudah dibobol orang. Penetrate itu artinya dibobol. Oke, itu adalah topic sentence, explanation, dan juga example dari argumen kedua. Yang intinya tentang
information security. Oke, baru kita masuk ke conclusion. Restate which idea that you support. Kita harus menjelaskan ulang posisi kita itu setuju atau tidak setuju sih. Contohnya kayak gini. In conclusion, I am of the view that the internet has various positive sides and they exceed the negatives. Pada intinya, pada kesimpulannya, saya berpendapat bahwa I am of the view that, artinya sama dengan I think gitu ya. I am of the view that, saya berpendapat bahwa internet itu memiliki banyak sisi-sisi positifnya. Dan sisi-sisi positif itu melebihi sisi-sisi negatifnya. Itu adalah contoh dalam how we restate the idea that we support ya, that I support in this case. And then we have to sum up the explanations of why I support it. Kita harus meringkas penjelasan mengenai kenapa kita mendukung ide itu. So, although there are risks lurking, walaupun terdapat risiko-risiko yang mengintai, lurking itu artinya mengintai, it is manageable as long as the risk management is put in place. Jadi threat-nya itu ya, ancaman yang ada dari si internet ini bisa dikelola selama ada manajemen risikonya yang diterapkan dalam penggunaan internet. Oke. Jadi ini adalah contoh full report or full essay writing for opinion essay. Tadi di masing-masing dari introduction sampai conclusion, kalau digabungin kurang lebih jadi kayak gini. Dan jumlah katanya sudah saya hitung yaitu 257 kata. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya.